Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini perwakilan dari Asisten Praktikum Lab RPL 2018 mau membahas sekilas tentang pembuatan sequence diagram. Pengertian dari sequence diagram sendiri itu adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Sequence diagram ini digunakan untuk menjelaskan perilaku pada skenario yang telah kalian buat kemarin dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem itu berinteraksi, termasuk pesan yang dipakai saat interaksi. Sequence diagram ini menggunakan konsep MVC, yakni model, view, dan controller. MVC ini adalah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data atau model dari tampilan, view, dan cara bagaimana memprosesnya, controllernya. Model ini berfungsi untuk mengorganisasikan data dari database sesuai dengan instruksi dari controller. View bertugas untuk menyajikan informasi kepada user sesuai instruksi controller, dan controller bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan model dan apa yang harus ditampilkan view berdasarkan permintaan user. Ini aku punya gambaran tentang alur kerja metode MVC. Misal, si user ingin menampilkan profil data dirinya, maka alurnya dari controller akan memanggil model untuk mengakses database-nya, dan lalu database profil itu tadi dikembalikan ke model, lalu dikembalikan kepada controller, dan controller meminta view untuk menampilkan profil data diri si user itu tadi. Tapi di sini tidak semua aksi itu membutuhkan pemanggilan model ya. Misal nih, user ingin melakukan login, maka controller langsung meminta view untuk menampilkan form loginnya. Kenapa? Karena untuk menampilkan form login itu tadi nggak perlu data dari database-nya. Nah, di sini kita bisa bikin script-nya. Aku mau bahas dulu sedikit tentang komponen sequence yang bakal sering kita pakai. Yang pertama itu ada aktor. Aktor ini mempresentasikan user yang berinteraksi dengan sistem. Boundary ini komponen yang berupa tepi sistem seperti user interface atau suatu alat yang bisa berinteraksi dengan sistem yang lain. Boundary ini mempresentasikan view dalam konsep MVC. Lalu kontrol. Kontrol ini adalah komponen yang mengatur aliran dari informasi untuk sebuah skenario. Kontrol ini mempresentasikan controller dari konsep MVC. Lalu entity. Entity ini adalah komponen yang paling dekat dengan database. Entity ini mempresentasikan model pada konsep MVC. Lalu fragment. Fragment adalah suatu fragmen mencerminkan suatu potongan atau potongan interaksi yang dikendalikan oleh suatu operator interaksi yang bersesuaian dengan kondisi boolean yang dikenal sebagai batasan interaksi. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh pembuatannya aja ya. Nah, yang pertama kita buat dulu aktornya. Misal kita beri nama pelanggan. Nah, selanjutnya karena ini misalkan kita ini udah ada di halaman loginnya, maka selanjutnya itu kita pilih boundary untuk mempresentasikan view-nya. Nah, di sini kita beri nama. Aku beri namanya view login. View ini inisial dari view ya. Nah, sudah. Di sini setelah di halaman login tadi kan bakal disediakan kolom email sama password misalkan. Nah, di situ kan pelanggan bakal mengklik tombol loginnya kan. Nah, di sini aku beri nama klik login. Selanjutnya, sesuai konsep MVC, dari view kita bikin kontrolnya. Itu kita pilih kontrol. Lalu di sini kita beri nama juga, misal si login. Nah, dari klik login ini, di sini kita tarik lagi
kita beri nama login. Di sini di parameter kita isi kolom yang ada di tampilan login tadi, misal email dan password. Nah, di controller ini ada terjadi pengecekan data juga. Nah, pengecekan data juga apakah form yang di tampilan login tadi itu sudah keisi semua apa belum. Di sini aku beri nama cek data 0. Cek data 0-nya parameternya isinya email sama password. Nah, sudah. Nah, di cek data 0 ini tadi bakal ada kondisi true dan false. Maka kita itu harus menggunakan sebuah fragment. Di sini type-nya ALT, lalu kondisinya itu kita nama ini dulu. Nama dari fragmennya misalnya cek data 0. Lalu kondisinya kita buat 0, lalu save dan not 0. Save dan OK. Nah, di kondisi 0 ini tadi, misal datanya nih ada yang 0. Misal datanya ada yang 0, maka si login ini tadi akan men-trigger view untuk menampilkan pesan isinya misalnya harap isi email dan password. Nah, sudah. Nah, biasanya ini kan tampilannya berupa pop-up ya. Nah, di pop-up itu kan ada tombol loginnya. Nah, pelanggan kan harus klik OK dulu kan ya. Nah, klik OK. Sini metodenya pelanggan klik OK, lalu diteruskan ke kontrolernya sesuai konsep MVC. Misal kita beri nama OK. Nah, setelah klik OK, maka si login ini akan men-trigger view login lagi untuk menampilkan halaman login lagi. Maka di sini kita tulis set for login. Login. Sudah, di kondisi nolnya sudah ya. Itu maka kita lanjut ke kondisi not nolnya. Nah, di kondisi not nol ini, misal semua sudah terisi, maka controller loginnya ini akan mengakses ke database-nya. Apakah di sini kita beri nama mlogin. Nah, di sini controller dari loginnya itu akan mengakses melakukan pengecekan gitu, apakah data tadi itu ada apa enggak gitu. Dan di sini get data login. Untuk dari ini ya sesuai gambar alur kerja tadi, maka di sini tuh akan ada garis return value. Di sini
Untuk ini kita harus klik ini dulu, is written, dan penamaan dari garis itu tadi berada di sini, return value ini. Misal kita beri nama data login. Nah, sudah. Lalu dari situ controller akan melakukan pengecekan lagi apakah data ini benar apa enggak gitu. Misalnya username, misalnya ada kejadian username emailnya salah atau passwordnya salah gitu kan. Jadi di sini ada pengecekan data lagi. Nah, di sini kita beri nama cek akun valid. Isinya email dan password. Nah, karena di cek akun valid ini nanti kan bakal ada kondisi true dan false kan, apakah datanya valid atau enggak, maka kita pakai fragment lagi. Nama fragmentnya sekarang itu misalkan cek data valid, dengan kondisinya itu ada not valid ya, ada not valid dan save yang ini lalu valid. Oke. Nah, pada kondisi not valid, misal ada data yang salah, maka si controller loginnya akan men-trigger si view loginnya lagi untuk menampilkan pesan lagi. Nah, di sini show message sama kayak yang atas ya, namanya, argumennya, isi pesannya, maaf, email dan password Anda salah, harap periksa kembali. Sudah, oke. Lalu sama kayak yang atas tadi ya, bakal ini pesannya kan biasanya dalam pop-up kan, maka pelanggan harus memperbaiki dulu, lalu diteruskan ke controller, misal oke. Lalu controller akan men-trigger view untuk menampilkan lagi form loginnya, set form login. Di kondisi not validnya ini kan udah selesai, lalu kita lanjut ke kondisi validnya. Nah, kondisi valid ini kan terjadi kalau email sama passwordnya sudah benar. Nah, kalau misalnya pelanggan sudah benar memasukkan email dan password, maka kan langsung ditampilkan ke halaman utama pelanggannya kan. Nah, sedangkan terakhir kita itu kondisinya ada di kontrol login. Maka sesuai konsep MVC, untuk menampilkan halaman home pelanggan itu kita harus melewati controller home pelanggan dulu kan. Jadi di sini kita bikin dulu controller dari home pelanggan. Terus view-nya juga.
sini. Dari kontrol login itu kita teruskan ke controllernya si home pelanggan. Ini aku beri nama show home. Sudah, lalu dari controller baru kita bisa men-trigger view dari pelanggannya. Sini aku kasih nama visible. Nah, sudah. Kita bisa rapikan ya biar nggak terlalu besar. Nah, sudah. Ini contoh dari pembuatan sequence login. Semoga penjelasanku bisa dimengerti ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!